Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabat budidaya makot BSF dan ternak unggas. Dalam budidaya makot BSF, kunci dalam menjaga siklus adalah di bagian produksi prepupa atau pupa. Ikuti videonya sampai selesai. Seringkali di dalam budaya makot BSF yang terpadu dalam ternak ternak terpadu dengan makot BSF itu terjadi putus siklus atau makotnya kurang. Nah, terutama bagi para pemula biasanya itu hati-hati dalam siklus awal. Dalam siklus awal ketika kita budaya makot BSF itu seakan-akan tidak akan putus. Namun dia belum mengalami suatu masalah-masalah atau kendala-kendala atau di mana letak agar siklus itu tetap terjaga. Kalau misalkan masih awal itu kadang-kadang ya wah ini bakal berhasil atau wah ini tidak akan putus. Nah, biasanya seperti itu. Namun yang terjadi banyak sekali peternak-peternak yang terjadi putus siklusnya karena dia tidak memperhatikan letak di mananya atau yang harus dijaga itu apanya. Nah, sebenarnya semua saling berkaitan siklusnya, namun yang terpenting itu adalah produksi prepupanya. Nah, produksi prepupa ini kalau misalkan sudah bisa tiap hari itu panen, tiap hari itu mendapatkan prepupa, itu otomatis nantinya siklus akan selalu terjaga dan melimpah. Namun ketika kita tidak bisa menjaga atau tidak bisa produksi prepupa setiap hari, ini otomatis siklus akan terjeda atau putus. Apalagi kalau misalkan ternak-ternak teman-teman itu sudah banyak, itu harus bisa menjaga siklus, tidak boleh enggak. Karena apa? Nantinya kalau misalkan teman-teman sudah ternaknya banyak, siklusnya putus, otomatis biaya pakan akan membengkak lagi. Nah, untuk itu kita menyarankan bagi teman-teman dan sahabat-sahabat yang mungkin belum memulai ternak tapi mau beternak dengan makot BSF, maksimalkan dulu cara budidaya makot BSF. Nanti kalau misalkan sudah bisa maksimal, sudah bisa total, bisa target, silakan teman-teman mau nari berapa ternaknya itu bisa. Nah, tapi kalau misalkan sambil ternak dikit-dikit ya nggak masalah lah, nanti nggak terlalu terasa di biaya pakan. Tapi kalau sudah banyak 100, 200, 300 itu kalau misalkan makotnya putus terasa bener. Silahkan tanya sama teman-teman yang sudah mengalami atau yang sudah beternak dengan tapi tidak memakai makot BSF. Mas, tempat saya biopon migrasinya itu terbatas atau sedikit, namun saya pengen menjaga siklus. Bagaimana caranya? Sebenarnya sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Saya berulang-ulang kali saya bahas karena masih banyak sekali yang teman-teman yang belum paham atau yang masih tetap WA bertanya di komen dan lain sebagainya. Seperti ini magot yang ada di migrasi. Nah, ini kita jok terus saja. Kuncinya kita jok, kita tambahkan dengan baby maggot yang masih umur seminggu, 10 hari atau gimana, nggak masalah ini. Biar padat nggak masalah. Kuncinya di apanya? Kita rajin memangkas kasgotnya setipis mungkin, yang jelas dia tetap nyaman di biopon. Karena apa? Kalau misalkan nantinya terlalu tebal, itu masalah-masalah yang timbul yang lain. Jadi nggak bisa kita tetap jok terus, yang penting jok tapi tidak dipangkas. Itu nanti akibatnya ya terjadi atau prepupa itu nyaman di media, akhirnya menjadi pupa dan lalat liar di media. Nah, untuk itu kita harus
kuncinya pokoknya menjaga ketebalan medianya tetap dipangkas terus setipis mungkin, kita jok. Nah di sini campur, masih ada yang kecil, masih ada yang ini kan masih ini. Nanti besok kita jok lagi dengan baby maggot yang masih umur seminggu, kita campur lagi biar umurnya itu setiap saat, tiap hari ada yang migrasi, walaupun kadang ada yang sedikit, namun setiap hari tetap bisa panen prepupa. Itu kuncinya. Kalau tidak seperti itu, nantinya ya putus siklus, pupaknya kurang, produksi pupaknya kurang, akhirnya siklusnya putus dan kurang juga. Jadi teman-teman, walaupun sudah saya bahas seperti ini berkali-kali, biasanya masalah yang timbul itu pun di tempat teman-teman sahabat-sahabat itu berbeda. Karena apa? Yang jelas ini, dari perilaku kita mengurus maggot BSF, dari pola makan kita mengasih, dari cara kita mengurus, dari jenis pakan, itu berpengaruh pada masalah-masalah yang timbul. Jadi nggak bisa kalau kita tetap harus teliti. Mas sudah saya nurutin jenengan tapi kok tetap seperti ini. Nah itu berarti ada yang salah dalam penanganan, entah itu dalam perilaku kita mengurus atau jenis pakan dan lain sebagainya. Pokoknya kuncinya maggot kalau pengen tetap panen prepupa di media seperti ini, dengan biopun terbatas, jok dengan maggot yang kecil, kita campur nggak masalah. Kuncinya dipangkas kasgotnya setipis mungkin sebelum sebelum kita kasih makan seperti ini. Jadi udah saya bahas di video-video sebelumnya, silahkan dicari aja di judulnya, sistem jok dan lain sebagainya itu setelahnya. Nah mungkin dari penyampaian itu teman-teman masih belum paham ya kebangetan ya enggak lah, ya namanya orang itu cara pemahamannya beda-beda. Jadi ada yang bisa langsung paham, ada langsung belum paham, harus muter-muter dulu. Jadi kuncinya kita tetap belajar, terus belajar, semua tetap belajar. Ini juga kita tetap belajar terus. Kita medianya seperti ini di YouTube ini bukan untuk kita menggurui tapi untuk sharing. Ya mungkin kebetulan kita dari teman-teman sahabat-sahabat kita lebih duluan atau lebih memahami, jadi kita sharing-sharing saja. Jadi bukan berarti saya itu lebih pintar, enggak. Mungkin teman-teman lebih pintar atau lebih bisa mengurus maggot-maggotnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.